Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sleman Kali Adem, Kajian Pemilihan Umum dan Demokrasi. Bersama saya Agilia, tentunya di episode kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan saya tidak sendiri karena sudah hadir anggota KPU Kabupaten Sleman, beliau juga sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau adalah Bapak Arief Setiawan. Selamat pagi Bapak Arief. Selamat pagi Mbak Age. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita di podcast Kali Adem. Oke, baik teman pemilih, senang sekali hari ini kita bisa ngobrol langsung dengan beliau, Bapak Arief. Karena topik kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan PDPB yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Arief. Dan sebelum kita memulai pembahasan nih Pak, ini kayaknya ada suasana yang baru ya Pak untuk podcast di episode pertama, karena sebelumnya kita ada di dalam ruangan, sekarang kita ada di luar ruangan. Ini ada gazebo demokrasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan gazebo demokrasi ini yang luar biasa ya tentunya. Ya baik Mbak Agil, jadi memang betul ini gazebo demokrasi kita namakan ya, yang bertempat di KPU Kabupaten Sleman. Ini adalah sebuah gazebo sarana publik ya, sarana umum yang ada di KPU Kabupaten Sleman. Siapapun ini boleh ya menempati di gazebo, mau duduk-duduk, mau apa istilahnya untuk istirahat ataupun tempat untuk sharing, kemudian untuk belajar bersama, ini boleh dilakukan di gazebo ini karena memang kita fasilitasi untuk publik secara umum dan masyarakat khususnya ya, warga Sleman juga boleh untuk di gazebo demokrasi ini. Nah itu teman pemilih, jadi jika teman pemilih ingin datang langsung ke gazebo demokrasi bisa ke kantor KPU Kabupaten Sleman. Dan lanjut ya Bapak, kita ke pembahasan terkait PDPB ini. Mungkin teman pemilih ini belum tahu nih Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Kemudian tujuannya dan siapa yang bertanggung jawab di sini? Jadi PDPB atau singkatan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini untuk merawat sekaligus untuk menjaga data yang terakhir kita lakukan pemutakhirannya atau DPT pada pemilihan ya, yang kemarin sama-sama kita lakukan tentunya di tanggal 27 November kemarin untuk memilih bupati dan wakil bupati. Nah, data DPT tersebut kita jaga, kita rawat, kemudian kita mutakhirkan terus ya, sesuai dengan peraturan regulasi yang ada ya, tentunya ini di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan PKPU ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 Mbak Agil ya. Ya, di situ KPU mempunyai tugas untuk terus memutakhirkan data ini secara berkelanjutan, yaitu kalau untuk di tingkatan kabupaten, KPU kabupaten itu kita 3 bulan sekali. Untuk di tingkatan provinsi itu 6 bulan sekali, dan di tingkatan KPU RI itu 6 bulan sekali ya. Terus kita mutakhirkan agar apa? Karena data ini dinamis ya, keluar masuk dari Kabupaten Sleman ini kan kependudukan ini sangat dinamis. Nah, ini berkaitan dengan kependudukan juga, ini kita terus memutakhirkan, memperbarui data-data yang memang masuk di Kabupaten Sleman. Nah, ini yang bertanggung jawab kita juga sebagai penyelenggara, sebagai pelaksana. KPU bertanggung jawab, tentunya juga tidak bisa bekerja sendirian ya, tentunya tidak bisa bekerja sendirian. Kita juga butuh pihak-pihak terkait, stakeholder maupun masukan-masukan dari masyarakat juga kita membutuhkan agar memudahkan kinerja KPU dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tujuannya juga tentu yang merawat data, kemudian mengurangi resiko-resiko pada pemilu atau pemilihan ke depan. Ya, dengan memutakhirkan data tersebut, kita bisa memantau pergerakan data dan nantinya siap untuk untuk dikompilasi di kemudian hari untuk pemilihan dan pemilu yang akan datang, seperti itu Mbak. Oke, baik Pak Arief, berarti PDPB ini sebenarnya kegiatan pemutaran data pemilih di tahapan maupun di non tahapan ya Pak? Ya. Kalau untuk PDPB sendiri ini dilakukan di luar tahapan ya, sesuai dengan PKPU. Jadi untuk
apa namanya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di luar tahapan dan tidak ada tahapan pemilu ataupun pemilihan. Nah, ini juga termasuk tugas kerja-kerja KPU ya di luar tahapan ya. Jadi mungkin apa namanya, masyarakat atau pihak luar melihat KPU itu kerja hanya di posisi tahapan pemilu atau pemilihan, padahal kita kerja pun tahapan masih iya terus selanjutnya. berkelanjutan, termasuk untuk data ini terus kita mutakhirkan, perbarui agar data tersebut menjadi akurat, Mbak Agil, dan tentunya juga secara keseluruhan komprehensif warga Sleman itu bisa tertampung dan hak politiknya dan secara demokratis juga bisa tersalurkan nantinya seperti itu. Baik teman pemilih, itu tadi kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman di luar tahapan pemilu. KPU terus menjaga data pemilih dengan melakukan pemutaran data pemilih yang berkelanjutan untuk menjaga akurasi data tersebut. Oke, lanjut Pak Arief, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya di PDPP ini teman pemilih ini bisa berpartisipasi nggak Pak? Baik. Atau hanya KPU aja yang melakukan ini? Baik. Ya Mbak Agil, tentu bisa ya. Jadi partisipasi masyarakat ini kita butuhkan ya di kegiatan PDPP ini. Tidak hanya KPU saja yang berjalan, namun masyarakat, kemudian pemangku kepentingan, ataupun kalau kita melihat yang di bawah, tentu di lapangan itu untuk kependudukan ini kan sangat dinamis ya, keluar masuk penduduk itu dinamis, dan kita melihat KPU Kabupaten Sleman dengan SDM yang terbatas, kemudian memantau wilayah Sleman ya yang cukup luas, kemudian masyarakatnya juga banyak ya. Ini juga mempengaruhi kinerja kita, terutama ya untuk memutakhirkan data secara berkelanjutan ini. Nah, ini masyarakat boleh untuk memberikan masukan ya. Kita buka juga masukan, saran ke KPU terkait dengan apa yang situasi kependudukan bagaimana yang di lapangan. Misalkan ada orang yang masuk ke Kabupaten Sleman, kemudian juga sudah mempunyai KTP, ini juga bisa dilaporkan, ataupun yang mungkin juga sudah menjadi keluar dari wilayah Sleman, kemudian bukan lagi penduduk Sleman, itu juga bisa dilaporkan ke kita ya. Jadi ada memang dua kriteria yang bisa memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam PDPP ini ya. Seperti itu. Lalu kemudian prosesnya bagaimana nih Pak untuk PDPP ini sendiri? Jadi untuk proses PDPP ini memang kita lakukan ya secara berkala. Kalau untuk dari kita sendiri, yaitu pertama memang dari data sumber pemilihan yang kemarin atau pemilu yang kemarin kita laksanakan ya untuk memilih kepala daerah. Kemudian dari DPT tersebut kita sinkronkan dengan data yang terbaru saat ini ya, yaitu data turunan. Memang kita mempunyai juga data turunan yang dari Kemendagri melalui KPU RI yang diturunkan ke kita kabupaten. Itu kemudian data itu kita olah, kita sesuaikan sehingga data itu memiliki akurasi yang terbaru ya. Akurasi yang terbaru, data itu terbaru, memang betul-betul dengan bukti dukung yang ada ini sebagai warga Sleman. Nah, data tersebut kemudian kita kumpulkan dan kita plenokan, kita kita sahkan di tiap 3 bulan sekali. Nah, ini kemarin kita di bulan Oktober, tentunya di tanggal 2 ini sudah memasuki sudah kemarin kita plenokan di triwulan ketiga. Nah, ini besok kita persiapan untuk Desember itu di triwulan yang keempat. Nah, ini kita juga masih banyak membutuhkan masukan dari masyarakat ataupun pihak-pihak terkait dengan kependudukan yang kita akan plenokan di triwulan keempat nanti, Mbak Agil, seperti itu. Oke, teman pemilih, itu tadi proses dari PDPP sendiri. Dan PDPP akan diperbarui setiap 3 bulan sekali ya Pak. Betul. Melalui pleno yang dilakukan di KPU Kabupaten Sleman. Kemudian tantangannya nih Pak, ketika melakukan PDPP, karena kan dinamis nih kan nih Pak datanya, itu gimana Pak? Ya tentu tantangan itu banyak ya Mbak Agil ya. Kalau untuk di lapangan juga ketika data turunan itu kita terima, itu juga kita lakukan yang namanya coktas atau coklit terbatas Mbak Agil ya. Kalau di tahapan kita ada coklit ya,
pencocokan dan penelitian datanya ya sesuai atau tidak di lapangan dengan menemui orangnya secara langsung dan melihat dari bukti yang ada. Nah, kalau di kegiatan PDPB ini kita ada yang namanya Coktas atau cokli terbatas. Ini untuk memastikan bahwa data yang kita peroleh atau kita punya itu sesuai dengan data yang ada di lapangan dan orangnya ini juga sesuai juga ya. Nah, ini kadang memang data-data yang bersumber itu ada juga memang data yang istilahnya data anomali ya atau tidak kesesuaian juga kita temui di beberapa tempat setelah melakukan Coktas. Ya, salah satu contoh saja yang data kita punya itu di datanya tersebut adalah data yang meninggal ya. Nah, setelah kita temui ternyata orangnya masih hidup. Kemudian ada juga yang DPT kita masih posisinya masih hidup ketika kita di lapangan kita berdatang ke rumah, ternyata yang ada di DPT tersebut sudah meninggal. Dan ini juga yang agak merepotkan karena meninggal itu harus di TMS-kan. Nah, ini tapi dari pihak keluarga itu tidak mengurus akte kematian. Nah, ini juga agak merepotkan kita secara bukti substansi itu kita untuk men-TMS-kan kan tidak bisa juga karena tidak ada akte kematian. Nah, ini juga mungkin menghimbau juga ke masyarakat ya yang mungkin keluarganya yang sudah tiada atau sudah meninggal agar juga bisa mengurus ke di Dukcapil juga terkait dengan akte kematian agar kita pun secara akurasi data itu sesuai juga. Nah, itu tantangan di lapangan ya. Kemudian tantangan juga terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat ya setelah kita plenokan itu juga secara keaktifan masyarakat itu kita butuhkan. Namun memang beberapa beberapa waktu yang kemarin itu memang masukan dari masyarakat ini agak pasif juga Mbak Gel ya. Jadi kita pun mungkin agak kerepotan juga karena masukan dari masyarakat itu sangat kita masih minim dan memang kita perlukan, sangat kita perlukan agar kita itu kinerja kita itu lebih memudahkan kita untuk mengolah data tersebut. Seperti itu Mbak Gel. Baik. Oke teman pemilih, tadi berbicara tentang anomali data ya Pak. Jadi ada banyak anomali. Berarti salah satunya mungkin ada data ganda. Nah, bagaimana KPU menyikapi tersebut? Baik Mbak Gel, ya memang betul ya, memang data ganda itu memang selalu ada karena memang ya tadi secara kependudukan itu dinamis ya. Orang berpindah-pindah tempat itu kan hal yang wajar ya. Nah, ini juga menimbulkan kegandaan ya. Ketika mereka itu mempunyai data kependudukan di Sleman kemudian pindah, nah ini juga kadang masih menyisakan kegandaan ya antara di Sleman dan di luar. Nah, ini analisis kita memang kita selalu berkoordinasi juga dengan pihak KPU di luar Sleman ya, khususnya di KPU luar Sleman. Nah, ini kita koordinasi bagaimana bukti dukung yang terbaru ya kita bandingkan mana yang antara yang terbaru itu di Kabupaten Sleman atau di luar Sleman. Nah, ketika bukti dukung itu yang terbaru ada di luar ya bagaimanapun kita akan men-TMS-kan karena mungkin juga sudah menjadi penduduk luar Sleman. Tapi kalau memiliki bukti dukung dengan kependudukan terbaru di Sleman, kita akan me-MS-kan memenuhi syarat di Sleman. Seperti itu Mbak Gil. Berarti data itu akan MS ketika bukti dukungnya memang sudah terpenuhi gitu. Betul. Ya Pak? Nyambung dari penjelasan Pak Arief sebelumnya bahwa butuh partisipasi aktif dari teman pemilih semua agar data pemilih di KPU Kabupaten Sleman tetap akurat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kemudian bagaimana KPU melakukan sosialisasi PDBB ini agar masyarakat ini bisa mengakses data pemilih secara mandiri? Baik. Begini ya Mbak Gil, jadi kita setelah melakukan pleno setiap 3 bulan, itu tentunya juga kita selalu mengumumkan ya. Yang pertama itu di laman resmi KPU Kabupaten Sleman tentunya kita sudah mengumumkan berapa sih jumlah pleno PDPB ini setelah diputuskan di dalam pleno.
Kemudian di media sosial ya, memang kita banyak aktif itu di media sosial karena melihat juga zaman sekarang kan sudah era modern ya, sudah melakukan digitalisasi ya, digital. Kita di Facebook, kemudian di Instagram itu juga sudah memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di KPU, termasuk di PDPB ini. Ya, harapannya masyarakat juga bisa berpartisipasi atau melaporkan ketika ada sesuatu yang memang perlu dikoordinasikan dengan KPU ya terkait PDPB ini, agar kita juga bisa menindaklanjuti ya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi ini juga ke tingkat stakeholder ya Mbak Agil. Tentu ketika kita rapat koordinasi di kantor itu juga mengundang ya beberapa stakeholder yang ada di wilayah Sleman tentunya ya, di lembaga, instansi ataupun perkantoran pemerintahan yang ada di Sleman. Nah, ini juga bagian dari kita mensosialisasikan ke pemangku wilayah ya, pemerintah daerah juga, ini agar bisa sampai nantinya ke bawah ya, sesuai dengan struktur organisasi mereka juga bisa disampaikan sampai ke bawah, sampai ke masyarakat, agar bisa menjangkau secara keseluruhan bahwa PDPB ini dilakukan oleh KPU Sleman itu dengan tujuan memperbarui terus data DPT agar data ini bisa akurat untuk pemilu yang mendatang, seperti itu Mbak. Baik. Kemudian dari mana Pak masyarakat tuh bisa melakukan pengecekan mandiri di KPU? Tanpa harus datang ke KPU misalnya. Ya, baik. Ya, jadi kita di KPU ya, ini memang program ataupun aplikasi yang memang dimiliki oleh KPU ya, terutama terpusat di KPU RI. Nah, ini ada cek DPT online ya. Nah, cek DPT online bisa dilihat di Google, dibuka, silahkan ini nanti memasukkan NIK ya, NIK yang bersangkutan, dan nanti akan terlihat di situ terdaftar di mana ya, di mana, di TPS mana, kemudian istilahnya DPT-nya itu ada di mana. Nah, ini nanti akan terlihat. Nah, ketika teman-teman ataupun masyarakat ini melihat, nah ini nantinya juga akan mengecek juga keberadaan kependudukan terakhir. Nah, misalkan datanya ini ada di wilayah A, ternyata secara kependudukan sebenarnya yang bersangkutan sudah pindah ke wilayah B. Nah, ini segera untuk diurus juga ya, segera diurus, istilahnya melaporkan ke KPU Sleman. Nah, ini bisa diurus agar nanti bisa dipindah ke wilayah B yang saat ini sesuai dengan datanya yang sekarang secara kependudukan, seperti itu Mbak Agi. Oke, teman pemilih, itu tadi perbincangan menarik kita terkait dengan PDPB yang dilakukan di KPU Kabupaten Sleman. Terima kasih banyak Pak Arief sudah meluangkan waktu di sini. Sama-sama Mbak Agil, terima kasih juga. Oke, teman pemilih, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ada banyak informasi yang bisa diambil dari perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus melakukan pengecekan data diri di cekdptonline.kpu.go.id. Dan saya Agilia pamit undur diri, sampai jumpa.